Baik saudaraku, mari kami bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur hidup kami selalu diiring dengan kasih, pengharapan dan penghiburan sehingga sampai kepada saat ini. Kami ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau belajar bagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan ajari kami, berbicaralah kepada kami. Kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Yesus sudah kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan melihat satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Bunyinya demikian. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat yang keempat, yang menghibur kami di dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdasarkan mendasari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau belajar saat ini di bawah satu topik, yaitu penghiburan yang Allah berikan. Penghiburan yang Allah berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca ini, kita ketahui bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita junjung di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia adalah Allah yang menjadi sumber segala penghiburan. Hidup orang percaya diiringi dengan belas kasihan Tuhan, bahkan juga di dalam hari-hari hidupnya diiringi dengan penghiburannya. Kita tahu bahwa di tengah kehidupan dunia ini banyak sekali tantangan, penderitaan bermacam-macam yang datang mencoba untuk mengganggu ketenangan perjalanan kehidupan kita yang sedang kita jalani ini. Namun kita tahu bahwa hidup di tengah penderitaan, biarlah Tuhan yang penuh belas kasihan dan sumber penghiburan itu beserta dengan kita. Dan apabila dia memberikan penghiburannya, apabila dia menyatakan belas kasihannya itu kepada kita di tengah penderitaan ini, agar kita menjadi orang kunci atau orang pengantara di tengah Allah dan orang-orang percaya, orang-orang yang sedang mengikat diri mereka dengan berbagai macam penderitaan. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penghiburan yang Allah berikan hanya kepada orang percaya, dan orang percaya menerima penghiburan dan kasih sayang daripada Tuhan itu menjadi berkat bagi orang-orang percaya atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang ada di tengah-tengah bermacam-macam penderitaan. Saudara, itulah Allah kita yang kita sembah itu. Dialah Allah yang tidak pernah membiarkan kita. Dengan cara bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan orang percaya untuk memberikan penghiburannya itu kepada kita, saudara. Ada dua hal yang kita bisa belajar pada kesempatan ini, di mana Allah hadir di dalam kehidupan orang percaya untuk memberikan penghiburan, untuk menyatakan belas kasihannya itu kepada kita. Hal yang pertama adalah Allah menghibur orang percaya di dalam kehadirannya. Allah menghibur orang percaya di dalam atau melalui kehadirannya. Allah tidak hanya tinggal di dalam takhta Allah yang maha tinggi di dalam sorga. Allah tidak mendiam diri di dalam sorga. Allah tidak merasakan sudah cukup kalau
Dia menyediakan langit bumi serta segala seisinya kepada umat manusia, orang percaya di tengah dunia ini. Allah tidak merasa cukup dengan Dia menempatkan kita di tengah dunia yang kita nikmati, di tengah dunia yang kita sedang ada di tengah dunia ini. Seperti dunia apa kita menikmati, saudara, disitulah Tuhan tempatkan kita. Dan Tuhan tempatkan di dunia seperti yang sedang kita nikmati ini, saudara. Dia juga tidak pernah tinggalkan. Dia tidak merasa cukup dengan apa yang Dia sudah memberikan kepada kita. Kita tahu apa yang Dia berikan kepada kita. Banyak hal yang Dia sudah memberikan kepada kita secara sempurna. Tetapi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya adalah istimewa, keistimewaan bagi orang-orang, keistimewaan Allah di dalam bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Allah hadir di dalam kehidupan kita untuk memberikan penghiburan dan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehadiran Allah di tengah dunia ini, di dalam kehidupan orang percaya untuk menghibur kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita jamaan, memperlengkapi segala pergumulan kita, menyembuhkan segala yang sakit, bahkan Dia juga melepaskan kita dari segala perangkap, segala jerat, segala tipu muslihat iblis di dalam hari-hari hidup kita yang kita hadapi ini. Saudara, Dia hadir bukan hanya kepada kita, tapi kehadirannya itu mulai berawal dari Taman Eden, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan, Allah tidak pernah mengadakan musuh antara Allah dengan manusia pertama itu. Ketika manusia pertama, Adam dan Hawa, melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah bagi manusia pertama itu, Adam dan Hawa, itu saat mereka melanggar, Allah itu tidak pernah mengusir sebegitu saja, saudara. Allah tidak pernah membuang mereka, tetapi saudara, mereka dilengkapi diri mereka dengan pakaian pakaian mereka, ya saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam lumpur dosa, mereka sudah membuka mata kepada diri mereka, dan mereka bisa memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan untuk membedakan yang tidak baik, saudara. Untuk membedakan di mana dan apapun yang mereka jalani, kondisi apapun yang mereka hadapi, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat Tuhan datang ke Taman Eden, bunyi langkahnya membuat Adam dan Hawa itu merasa bahwa mereka sudah telanjang, saudara. Padahal mereka tidak pernah merasakan sebelumnya, sebelum mereka melanggar itu tidak pernah merasakan bahwa mereka ini ada di dalam telanjangan. Tetapi saudara, saat mereka makan buah itu yang dilarang oleh Tuhan itu, mereka sudah merasa bahwa diri mereka itu sudah telanjang. Maka itu mereka lari, mereka bersembunyi dari Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan marah mereka, mengusir langsung? Tidak, saudara. Kehadiran Allah kepada Adam dan Hawa itu membuat, memberikan kekuatan, memberikan pakaian dan mengenakan pakaian itu sebagai menutupi aurat mereka, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat 21 itu berbicara, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka, saudara. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Dia hadir untuk memperlengkapi. Dia hadir untuk menyediakan. Dia hadir untuk membuat mereka tidak ada lagi ada perasaan malu antara mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Allah sendiri membuat pakaian dari kulit binatang, dan Allah sendiri hadir untuk mengenakan pakaian dari kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada waktu Nuh membuat batra, Allah yang menentukan gambarannya, Allah yang memberikan denanya, saudara. Panjang sekian, tinggi sekian, lebar sekian, dan semua muatan-muatan yang harus dimuat di dalam kapal batra itu, saudara. Tetapi bagaimana saat air bah itu turun, melanda di atas bumi, Allah tidak pernah membiarkannya. Allah hadir untuk menahan pintu daripada kapal batra itu, saudara.
agar mereka selamat dari bahaya maut itu, saudara. Agar mereka selamat dari bahaya air bah itu, saudara. Tuhan sendirilah yang pegang kapal itu, saudara. Kapal Batra itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan juga tidak pernah membiarkan kepada siapapun yang ada di dalam dunia. Sekalipun kita ada di tengah banyak sekali masalah. Banyak sekali dosa dan pelanggaran. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan kita. Sebagai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, detik-detik terakhir Tuhan mau memusnahkan tanah Sodom dan Gomora. Allah mengutus malaikatnya ke rumahnya, kediamannya Lot itu, saudara. Dan fajar sudah menyingsing. Tidak lama lagi, sedikit lagi Tuhan akan menurunkan murkanya itu di atas tanah Sodom dan Gomora itu. Itu malaikat Tuhan itu memberitahukan ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu hadir di dalam kehidupan orang-orang percaya yang ada di tengah kedurjanan, kebejatan, kejahatan, dosa dan pelanggaran itu, saudara. Tuhan hadir bagi orang percaya untuk memberikan keselamatan, untuk memberikan kelepasan, untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan jaminan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kebimbangan, kebingungan, dan keraguan-raguan, ketakutan, Tuhan hadir di dalam kehidupan orang percaya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di Gunung Horeb, Musa pada saat Musa menjaga kambing domba dari Yitro pamannya itu. Di Gunung Horeb itu Tuhan hadir. Allah hadir untuk mengutus Musa ke Mesir untuk membebaskan umatnya yang sedang ada di dalam tekanan daripada Raja Firaun, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya dia berkata di gunung itu, dari gunung itu, bahwa aku adalah aku. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Aku sudah melihat keluh kesah, penderitaan yang sedang dialami oleh umatku, bangsa Israel yang ada di Mesir. Engkau adalah sosok yang akan melepaskan, memimpin untuk membebaskan bangsa Israel yang sedang ada di tengah-tengah tawanan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan hadir mengutus Musa menjadi orang yang mampu membebaskan mereka dari tekanan yang jahat itu, saudara. Jadi Allah hadir. Allah juga hadir di dalam perjanjian lama. Allah juga hadir dalam perjanjian baru. Saat Yusuf itu bimbang dan ragu, menerima Maria sebagai istrinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada Yusuf. Jangan takut. Engkau mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungan itu ada seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dialah yang membebaskan umatnya dari dosa mereka. Bapak, ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan hadir untuk meyakinkan. Tuhan hadir untuk meneguhkan. Tuhan hadir untuk memberikan jawaban. Tuhan hadir untuk menghibur kita. Tuhan hadir dalam segala kesempatan. Di tanah Kana itu, di tanah Kana, tempat di mana perkawinan di Kana itu sedang dilakukan. Di mana kehabisan waktu itu air anggur, saudara. Di mana hari itu, saat itu, Tuhan bilang, Tuhan Yesus Kristus hadir di sana untuk dia akan menyatakan air biasa itu diubah menjadi air anggur. Mas Injil Yohanes pasal 11 juga berbicara tentang kebangkitan Lazarus, saudara. Di tengah duka cita Tuhan hadir untuk menghibur mereka. Di tengah duka cita Tuhan hadir untuk menyatakan mujizatnya. Di tengah duka cita Tuhan juga hadir untuk membangkitkan Lazarus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu hadir di mana-mana. Di lorong-lorong Tuhan hadir. Di lorong-lorong kehidupan kita Tuhan hadir. Tuhan hadir bersama dengan orang yang merantau. Tuhan hadir di sana, di dalam kehidupan anak yatim dan piatu. Tuhan hadir di sana, di dalam kehidupan para janda. Tuhan hadir di sana, di dalam kehidupan mereka yang sedang ditekan. Mereka yang sedang ada di dalam ancaman. Mereka yang sedang ada di dalam ketakutan. Mereka yang sedang ada di dalam pengungsian. Mereka yang sedang ada di dalam berbagai macam kuasa kegelapan.
Tuhan hadir di sana untuk menangani masalah, untuk menyembuhkan yang sakit, untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan, untuk memberikan kemenangan dalam menghadapi masalah dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan. Baik itu masalah dan persoalan di dalam kepribadian hidup kita, masalah dan persoalan di dalam keluarga kita. Dia hadir untuk mengatasi masalah dan persoalan di dalam gereja kita. Tuhan hadir dalam di tengah-tengah masalah dan persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan suku kita, bahasa kita, negeri kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap masalah dan persoalan sudah Tuhan melihatnya dan Allah hadir tepat pada waktunya. Dia hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak pernah takut dan khawatir. Kita tidak pernah takut dan khawatir. Aku tidak akan membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Jika Allah memihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan hadir karena Dia adalah Immanuel dalam kehidupan kita. Allah beserta dengan kita. Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan dunia. Ini hal pertama. Hal yang kedua, saudara, Dia datang kepada umat kepunyaan Tuhan, menghibur kepada kita melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu kekal. Firman Tuhan itu benar adanya. Firman Tuhan itu ada jawaban. Di dalam firman Tuhan itu akan memberikan kita susu. Di dalam firman Tuhan akan memberikan kita pencerahan. Di dalam firman Tuhan kita akan mempertemukan jawaban. Di dalam firman Tuhan akan memberikan kita suluk. Di dalam firman Tuhan akan menerangi kehidupan kita. Dan tidak ada sesuatu kegelapan. Sudut-sudut kegelapan menguasai di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia hadir dalam firman, hadir untuk memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Barang siapa yang datang kepada firman, dia akan melihat kemuliaan, kebesaran, keagungannya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Roma pasal 15 ayat yang keempat. Bunyi dia demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah itu ada di tengah-tengah kita, dan kalau firman Allah ada di tengah-tengah kita, Dia akan memberikan kita pengharapan. Dia meneguhkan kita dengan ketekunan, Dia memberikan kita ketekunan, dan Dia juga menghibur di dalam seperjalanan kehidupan kita. Karena itu, saudara, firman Tuhan itu bukan kata-kata biasa. Firman Tuhan bukan cerita dongeng. Firman Tuhan itu bukan cerita takayul. Tetapi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dulu ada, sekarang ada, dan dunia yang akan datang ada. Firman Tuhan dibutuhkan oleh orang-orang perjanjian lama. Firman Tuhan dibutuhkan oleh orang-orang perjanjian baru. Di gereja mula-mula, firman Tuhan membutuhkan kehidupan orang percaya saat ini. Firman Tuhan itu juga dibutuhkan oleh orang-orang generasi yang akan datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya, saudara, temani dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan jangan kita lupakan. Firman Tuhan adalah junjungan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang memberikan kita penghiburan. Firman Tuhan yang memberikan kita jawaban. Karena itu saat firman Tuhan ada di tengah kita, mari kita menghayati, membaca, merenungkan, dan mempraktekkan di dalam kehidupan kita. Firman Allah akan memberikan kita jawaban. Firman Allah akan memberikan kita jalan. Firman Allah akan memberikan kita kekuatan. Firman Allah akan memberikan kita susu yang murni. Memberikan kita kenyang, memberikan kita kuat, dan menerima pengharapan dalam hidup kita. Karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita melupakan firman Allah. Kenapa firman Allah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, junjungan dalam kehidupan kita? Karena di dalam firman Tuhan ada perjanjian-perjanjian. Dari Kejadian sampai kepada kitab Wahyu adalah penuh dengan perjanjian dari Allah. Perjanjian Allah tidak sama dengan perjanjian manusia. Perjanjian Allah sempurna adanya. Ya dan amin, dan pasti itu akan terjadi. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal yang sedang kita rasakan, banyak perjanjian yang akan menjadi pengharapan bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap perjanjian itu akan tergenapi tepat pada waktunya. Dia pernah menjanjikan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Allah menjanjikan tempat yang bebas dari tangisan dan air mata. Allah menjadikan rumah Bapa di dalam surga. Di sana banyak tempat. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan memberikan dia akan datang kembali
menjemput sale-salenya. Supaya di mana dia berada, di situ orang percaya juga akan ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang percaya di tengah dunia ini, penderitaan adalah sementara. Duka cita adalah sementara. Air mata adalah sementara. Kesepian itu adalah sementara. Berbagai macam masalah itu adalah sementara. Beban-beban itu adalah tidak selamanya ada. Pasti suatu hari kelak semua itu akan kita tanggalkan di tengah dunia bersama-sama dengan langit bumi yang lama ini. Dan bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita yang adalah milik kepunyaan Tuhan. Bagi orang percaya yang sudah memiliki kebenaran firman Tuhan dan di dalam hidupnya Allah menjadi bagiannya, saudara, kita akan tinggalkan dunia ini dan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Ada perjanjian bagi orang percaya. Mati sekalipun akan bangkit dari antara orang mati. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Kita akan bangkit dari antara orang mati dan akan mewarisi di dalam kerajaan surga yang kekal. Demikian firman Tuhan yang bisa kita belajar bersama pada saat malam hari ini. Yang menjadi pokok pembicaraan kita di saat malam hari ini adalah penghiburan yang Allah berikan kepada kita. Dengan cara bagaimana kita akan mengalami penghiburan dari Allah itu. Yang pertama adalah dia menghibur kita melalui kehadirannya. Yang kedua adalah Allah menghibur kita melalui firman-Nya. Jika kita tinggalkan, lupakan firman Allah dalam kehidupan kita, sama saja kita sedang tinggalkan Tuhan. Lupakan Tuhan. Pikiran kita akan dibutakan. Pikiran hati kita tidak akan terbuka kalau kita tidak mampu menghayati, meyakini, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Kewajiban bagi kita adalah membaca dan merenungkan. Maka perjalanan hidup kita akan dituntun oleh kebenaran firman Allah. Allah tetap bersama-sama dengan kita karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Dia akan menyatakan penghiburannya, kekuatannya itu di dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ephata. Di dalam nama Tuhan Yesus, mengucapkan syukur di hadapan-Mu karena waktu indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan ini. Hanya Allah yang mampu untuk menghibur kami di tengah ancaman penderitaan dunia ini. Melalui kehadiran Allah sendiri, kami akan merasakan kehadiran Allah itu. Dan di dalam kehidupan ini, kami akan mengalami belas kasihan daripada-Mu. Dan sumber penghiburan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan merasakan penghiburan-Mu, berkat-Mu itu di dalam kehidupan kami. Apabila kebenaran firman Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kiranya berkat firman Allah ini menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk kami boleh menghayati, meyakini, percaya terus, berimani terus akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kami. Ini doa kami Bapa, demi nama Yesus sudah kami berdoa. Amin.